Film ini bercerita tentang salah satu kehidupan keluarga kecil di Amerika, yakni adalah keluarga Olga. Dalam istirahatnya bekerja di pangkalan pengawasan satelit NASA, dia bersama ponakannya yang bernama Elio. Elio anak yang ceria, tapi semenjak orang tuanya mengalami kecelakaan dalam bekerja membuatnya sedih dan pendiam. Dan sekarang Elio dirawat oleh tantenya bernama Olga. Elio pergi jalan-jalan karena tak nyaman. Dia iri dengan orang lain yang bisa bermain bersama orang tuanya. Beberapa saat kemudian Elio menemukan tempat pameran yang belum dibuka. Karena penasaran, dia mencoba memasuki tempat itu. Ruangannya gelap dan banyak dekorasi planet. Lalu tiba-tiba perhatian tertuju pada suatu tempat pajangan berisi piring rekaman satelit Voyager. Kemudian Elio menekan tombol yang ada di sana. Muncullah proyeksi tentang satelit Voyager. This intrepid explorer is on a mission. Try to see those who made it again. It will receive its message, and Voyager will complete. Tiba-tiba bibinya datang. Olga takut terjadi sesuatu pada Elio. Elio penasaran apakah di luar angkasa ada kehidupan lain. Olga menasihati Elio agar tidak pergi tiba-tiba darinya. Elio sangat penasaran dengan satelit itu. Sementara itu, Voyager yang asli terus mengembara tanpa arah di luar angkasa menunggu untuk ditemukan oleh makhluk lain. Lalu di suatu tempat, tiba-tiba ada cahaya hijau yang menarik Voyager pergi. Kembali pada Elio. Semenjak rasa penasarannya tentang Voyager, Elio berusaha membuat cara berkomunikasi melalui radio dengan pemancar sinyal abal-abal, berharap ada alien mendatanginya. Dia melakukan itu sepanjang hari di pantai. Di kamarnya, Elio bahkan mencatat semua tempat yang telah ia coba untuk berkomunikasi dengan alien. Tingkahnya sangat random dan seperti bocil pada umumnya. Elio bahkan sampai bolos sekolah untuk melakukan eksperimennya. Elio juga sering ditinggal sendirian karena bibinya bekerja. Elio anak yang pantang menyerah. Dia mencoba, dan terus mencoba. Bagaimanapun keadaannya, sampai pada suatu hari di pantai saat malam Elio ketiduran dan Hey, Solis, the president and leader of the. on Friday, I talked to. Oh, ternyata Elio membuat pamflet perekrutan anggota klub radionya. Elio memanfaatkan orang itu bernama Bryce untuk bisa digunakan radionya. Dan Elio justru berbohong tentang klubnya yang tidak ada orang sama sekali. Lalu ada teman Bryce bernama Caleb juga yang ingin ikut bergabung dalam klub itu. Saat Elio berusaha mengusir temannya, tiba-tiba radionya menangkap suatu sinyal. Melihat itu, Caleb sangat penasaran dan ingin melihatnya. Tapi Elio melarangnya agar dia bisa berkomunikasi. Sialnya, radio itu terlempar dan menjadi rusak. Elio sangat marah dan menghajar Caleb di sana. Lalu tiba-tiba ada polisi datang menangkap mereka. Di kantor, Elio dimarahi Olga karena sikapnya yang suka seenaknya sendiri. Saat ditanya, Elio justru menggunakan bahasa buatannya sendiri. Olga sangat sibuk. Elio disuruh berdiam diri di ruangan kantor Olga. Saat pintu terbuka, Elio mendengar kalau ada petugas menangkap sinyal alien. Gak pakai lama, Elio capcus mengelinap ke tempat itu. Bawahan Olga bernama Melmac mendapatkan pesan suara dari alien yang berasal dari satelit Voyager. Melmac juga menyiapkan cara untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari bumi. Olga menganggap itu sebelah mata dan memberi Melmac cuti. Olga tak percaya omong kosong itu dan hanya ingin fokus kepada pekerjaannya. Elio yang bersembunyi di tong sampah mendekati komputer, lalu This is Peace, and I'm super excited to join you. So please come and get me. I'll be waiting. Okay, bye. Love you. Yes! Elio sangat antusias menyiapkan barang untuk pergi bersama alien, sedangkan Olga stres melihat Elio yang banyak tingkah. Olga melampiaskan emosinya pada Elio. Olga berencana membawa Elio ke perkemahan musim panas, tapi Elio tak mau dan tetap teguh pada keyakinannya. Elio juga membentak bahwa mereka bukanlah keluarga. Elio ingin bersama orang tuanya. Elio diam-diam mendengar bibinya ingin mendaftar ujian naik pangkat, dan dengan perasaan sedih dan kesepian, Elio menunggu para alien datang di atap rumahnya. Ternyata gagal. Keesokan harinya, Elio diantar ke tempat perkemahan itu. Sepertinya Elio kurang menyukai suasana di sana. Lalu saat bibinya pergi sebentar, tiba-tiba ada Caleb dan Bryce. Ternyata mereka juga di sana. Ini akan menjadi tempat yang lebih buruk bagi Elio. Di dalam tenda, Elio masih berusaha menghubungi alien.
Ternyata Kelp ingin berniat buruk kepada Elio karena dendam saat mereka membuka tenda Elio ternyata kosong. Elio kabur ke area hutan di belakang perkemahan. Di sisi lain, saat Olga sedang bertugas di kantor, tiba-tiba dia mendeteksi ada gelombang sinyal yang aneh. Saat diidentifikasi, gelombang membentuk simbol yang aneh. Lalu tiba-tiba ada tulisan di monitor meminta pemimpin bumi untuk diantar ke alien. Kembali ke Elio, dia semakin masuk ke dalam hutan, bahkan sampai di tepian laut. Lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu bercahaya dan tiba-tiba dia ditangkap Kelp. Saat Elio mau dipukuli, sesuatu tiba-tiba terjadi. Elio bertemu dengan sebuah pesawat alien. Dia masuk ke dalam portal antar dimensi. Lalu dia tiba-tiba di sebuah ruang hampa. Lalu ada muncul superkomputer yang sangat unyu. Elio diidentifikasi untuk diketahui data dirinya sebelum masuk ke dalam pesawat. Elio juga diberi alat penerjemah segala bahasa, bahkan bisa mengatur gravitasi pemakainya. Dan tempat itu bernama Communiverse. Elio dibawa ke sebuah pesawat antariksa milik organisasi antar galaksi. Elio dibawa tur oleh superkomputer itu. Mereka adalah kumpulan berbagai spesies yang membentuk peradaban dan berbagi ilmu. Lalu bertemu beberapa petinggi Communiverse yakni Questa dari GOM, lalu Helix dari Favulium, dan Techman dari suku Techman. Elio disambut sangat ramah di sana oleh semua orang yang ada. Ternyata tujuan mereka adalah menjelajah semesta untuk mencari spesies baru untuk berbagi ilmu dan peradaban. Elio bisa bergabung dengan mereka jika semua dewan setuju. Kemudian Elio diajak tur ke sebuah tempat robot ilmuwan bernama Naos. Dia juga pembuat alat komunikasi segala makhluk yang dipakai Elio sebelumnya. Lalu Elio pergi ke tempat Gludel, di mana segala pengetahuan semesta disimpan dalam bentuk super AI. I contain the secrets of the universe. Selanjutnya, Elio ke tempat Mimolus, makhluk kecil sebagai desainer apapun yang dimau. Dan terakhir adalah kamar mandi yang sebegitu luas. Dan ternyata benar, Voyager sebelumnya ditemukan oleh Communiverse. Voyager? We found it in an asteroid field. It's about the species who made it. We sent an invitation. This is Elio Solis of the Elio tak menyangka pesannya beneran diterima alien, tapi Elio dikira adalah pemimpin bumi. Lalu tiba-tiba superkomputer datang menginfokan ada keadaan mendesak. Ternyata itu adalah kandidat lain bernama Grigon, ketua suku Hyliurgian. Sangat beringas dan menyukai perang. Para dewan tak menyukainya karena sifat itu. Takut akan ancaman yang bisa terjadi karena mereka tidak dihargai. Grigon berniat menyerang dan menguasai Communiverse bersama pasukannya. Karena keadaan itu, Elio jadi tidak bisa diterima untuk sementara dan kemungkinan bisa dicoba beberapa ribu tahun lagi. Elio tak mau kembali ke bumi, dia takut dengan kehidupannya yang merasa sepi. Lalu dengan spontan, Elio ingin mengajukan diri sebagai mediator dengan Grigon. Para dewan mengira Elio ahli strategi dan Elio juga berbohong. Elio pun diberi kesempatan dan jika berhasil akan langsung diterima sebagai anggota. Kemudian Elio dipandu superkomputer untuk membuat kembarannya sebagai ganti di bumi. Dengan menggunakan DNA Elio dan slime yang berteknologi tinggi, berbentuklah Elio KW yang sangat mirip aslinya. Elio mulai membuat rencana. Dia membaca buku strategi negosiasi dari Gludel dan mencatatnya di tangan. Berpindah ke bumi, Olga sangat kesal karena pengurus acara perkemahan tak bisa menjaga murid-muridnya dengan benar. Bukan lain karena Elio KW yang dipukuli sebelumnya. Olga pun membawa Elio pulang. Di perjalanan saat ngobrol dengan Elio, Olga sedikit heran karena sikapnya sangat berbeda. Are we going home? What's for dinner? Calling from space? Early morning fog and clouds along. I thought it'd be better if I just dropped it. Really?
Scene berpindah ke Communiverse. Di sana terlihat pasukan Grigon yang sangat banyak siap menyerang kapan saja. Elio menjadi sangat gugup akan melakukan negosiasi itu, meskipun para dewan menganggapnya sangat hebat. Dikira Grigon yang datang, ternyata Elio yang harus pergi ke tempat Grigon. Dia menaiki pesawat mini. Karena tak tahu cara pakainya, Elio asal pencet dan berbagai macam hal terjadi di sana. Akhirnya Elio pun berhasil masuk saluran kapal antariksa Grigon. Sangat menegangkan, terlihat banyak sekali pasukan Grigon yang siap siaga. Elio diantar ke tempatnya Grigon. Sembari menguatkan mentalnya, tiba-tiba muncul Grigon dengan estetik. Negosiasi pun dimulai. Grigon lebih suka bernegosiasi dengan permainan menembak sasaran, senjata yang mengerikan. Elio juga disuruh melakukan itu. Tapi dia membawa pistol saja kesulitan. Untungnya dengan beruntungan Elio berhasil menembak sasaran. Grigon melampiaskan kekesalannya karena dibuat dewan Communiverse sebagai monster. Ya meskipun itu memang fakta. Kemudian Elio menawarkan Grigon untuk mencari saja kelompok yang mau menerimanya. Elio mengatakan kenapa harus buang waktu dengan orang yang tak memahami dirinya. Lalu ada bawahan Grigon melapor tentang anaknya Grigon. Grigon juga curhat ke Elio kalau anaknya sulit diatur. Dia tak mengerti pentingnya pekerjaan ayahnya karena salah kata. Elio dikira menganggap Grigon tak sanggup mengajari anaknya. Grigon pun merasa dirinya lah yang paling hebat. Dia sangat kesal hingga membuat Elio dipenjara. Show the prisoner to his quarters Prisoner? What? as I destroy your beloved Communiverse. Wait, please! You made a mistake! I'm the lead. Melihat ada ventilasi di sana, Elio terpikir sesuatu, memanfaatkan alat komunikasinya untuk mengubah gravitasi agar bisa naik ke ventilasi. Untungnya berhasil. Saat menyusuri jalan, Elio tiba-tiba terjatuh ke sebuah tempat aneh. Tak disangka di sana ada makhluk yang terlihat seperti ulat raksasa. Elio merasa ketakutan dan dia dibungkus dengan jaring ulat itu. Tak sengaja alat komunikasi otomatis memecah diri menempel pada ulat itu. Elio mengira dia akan memakannya, padahal cuma membungkusnya karena ingin membuatnya tenang. Dia bernama Glordon, juga masih anak-anak sama dengan Elio. Glordon sangat antusias karena sebelumnya tak ada yang mengajaknya berbicara santai. Saat mencari jalan keluar, Elio melihat seperti pasukan Grigon, tapi ternyata itu adalah baju tempur suku Hylergian. Ternyata semua Hylergian seperti Glordon jika tak pakai baju tempur. Dan adatnya mereka harus memakai itu semua saat dewasa. Tiba-tiba alarm berbunyi, pasukan mengabarkan tahanan kabur, yakni Elio. Elio pun menceritakan kejadiannya pada Glordon. Dan tak disangka Glordon mengatakan kalau dirinya anak dari Grigon. Elio terpikir sesuatu. Dia meminta Glordon untuk menjadi alat tawar-menawarnya. Karena bosan, Glordon pun ingin melakukannya karena diperhatikan ayahnya. Keadaan semakin gawat. Grigon berniat menghanguskan Communiverse. Elio berusaha keluar lebih cepat. Sialnya dia berada di saluran isi ulang meriam lava. Elio takut karena manusia tak tahan panas. Glordon menyuruh Elio masuk mulutnya. Karena terpaksa Elio pun menurutinya. Dengan dorongan lava itu pun mereka juga berhasil keluar dan menemukan pesawat mini milik Elio. Elio dan Glordon, mereka pun mendatangi Communiverse. Lalu News. What's happened? Ooh, open the lights over! Because now I've got this to be Glordon! Hi, Dad! I'm a Unholy sound! Stop! Stop! only if Elio memanfaatkan Glordon agar Grigon mau bersumpah atas kehormatannya untuk meninggalkan Communiverse. Jika tidak, Glordon akan terus disiksa dengan senang. Akhirnya, Grigon bersumpah dan meninggalkan Communiverse. Semua orang merasa sangat senang dan bangga pada Elio. Sebelum pergi ke perayaan kemenangan, Elio mengajak Glordon bersenang-senang. Mereka mencoba segala hal yang ada di Communiverse bersama dan main-main selayaknya anak kecil. Bahkan mereka juga saling curhat. my parents. Or, sorry. I know it's not the same, but my mom. Sometimes it feels like Dad. Only people who wanted me are gone. What if there's nothing about me to? Di sisi lain, Grigon menganggap Glordon kalah karena lemah, jadi dia ingin memakaikan baju perang untuk Glordon di Communiverse agar mereka takut. Kemudian Grigon tiba bersama baju perang Glordon.
Melihat itu, Glorton suka, tapi dia tetap mau melakukan perang dan membunuh orang lain. Itu adalah adat mereka. Jika tidak mau, Gigon akan membenci Glorton. Sempat berpikir, Elio ingin membantu Glorton untuk membuat kembaran dirinya agar bisa menipu ayahnya Glorton. Glorton KW pun jadi dan sangat mirip. Elio menyuruh Glorton asli bersembunyi di bawah pesawat mini dulu. Berpindah ke bumi, Elio KW dan Olga sedang asik makan malam dan mengobrol. Elio KW lebih mengerti kesukaan Olga tapi berbeda dengan Elio yang asli. Setelah mencuci piring, Elio KW ingin pergi tidur. Olga diam-diam mencabut rambut Elio KW. Ternyata dia ingin memeriksanya. Selama ini Olga telah mempelajari seluk-beluk Elio kenapa sangat berubah. Saat di mikroskop, rambut itu ternyata bisa jalan. Olga melihat itu sangat terkejut. Olga mengikuti rambut itu sampai ke kamar Elio. Dan saat rambut itu di tubuh Elio, ada glitch yang terjadi. Saat dicek mata Elio KW, ternyata ada satu saja. Sedangkan di Communiverse, Elio bersama Glorton muncul untuk dikembalikan kepada Gigon. Dan di sana juga terjadi upacara kedewasaan Glorton, baju perang yang mengerikan. Untungnya upacara berhasil, akan tetapi saat Gigon pulang sesuatu terjadi. Where is my son? You read his mind. Find Karena pikiran Elio dibaca, akhirnya lokasi Glorton diketahui. Mereka berusaha mencari di pot pesawat. Karena bingung dan tergesa-gesa, Glorton tak sengaja menghidupkan pesawat dan mengaktifkan autopilot ke bumi. Di sisi lain, Elio juga ketahuan kalau bukan pemimpin bumi. Elio disuruh pulang oleh rekannya. Gigon yang tidak menemukan anaknya marah besar dan menghancurkan universe bersama dengan pasukannya. Karena terdesak, Elio dilempar oleh rekannya ke portal menuju bumi. Elio terjatuh di tengah lautan yang sangat gelap hingga dia terseret ke tepian pantai. Don't leave me. Beberapa saat kemudian, Elio melihat Olga dan Elio KW di sana. Tiba-tiba, Olga melihatnya dan menyuruh untuk membantunya karena dikira Elio KW. Lalu, Olga tiba-tiba sadar kalau itu adalah Elio yang asli. Kemudian Elio KW tiba bersama dengan sebuah helikopter yang lewat. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di markas. Hampir sampai Elio melihat pesawat Glorton. Apesnya pesawatnya malah jatuh di markas militer. Elio meminta Olga untuk menyelamatkan Glorton menggunakan aksesnya bersama dengan bantuan Elio KW. Mereka pun mulai menyusup ke markas tersebut. What, like little green men? Who's there? Kid. Hey, you shouldn't be here. Elio KW berhasil mengalihkan perhatian penjaga, sedangkan Elio dan Olga masuk ke dalam markas. Di dalam sana, pesawat Glorton disimpan dalam tempat karantina. Elio dan Olga menyamar jadi petugas lab dan mendekati pesawat itu. Dengan akses Elio, pesawat berhasil terbuka. Sayangnya, Glorton sangat kedinginan karena tidak sesuai habitat aslinya. Tiba-tiba mereka disergap oleh penjaga. Elio menggunakan bahasa buatannya untuk mengkode Olga. Untungnya mereka berhasil dan menghidupkan pesawatnya kembali. Elio langsung tancap gas meluncurkan pesawat ke langit. Elio khawatir karena Glorton dalam keadaan yang kritis. Saat ingin menggunakan kecepatan hyper menuju Communiverse, sistem menolak karena ada sesuatu yang menghalangi di depan mereka. Lalu Elio mencoba menghubungi Bryce melalui frekuensi radio meminta bantuan untuk memandu koordinat agar tidak menabrak puing-puing. Bryce menyarankan menghubungi Melmac, anggota markas yang diliburkan. Dengan keahlian Melmac, mereka berhasil melewati beberapa puing. Just pull back now. Namun sialnya sinyal Melmac mulai menghilang karena jarak yang terlalu jauh.
Keadaan sangat amburadul karena durability pesawat hampir hancur karena tabrakan puing. Untungnya tiba-tiba ada frekuensi radio dari negara lain membantu Elio dan bahkan setiap negara mengirimkan koordinat puing-puingnya. 1300 kilometers, velocity 7.2. Thank you! Thank you! This is Anush in Armenia. Velocity 6.7. Untungnya mereka selamat. Melihat keadaan Glorton yang semakin parah, Elio langsung menggunakan fitur kecepatan hyper menuju Communiverse. Sesampainya di sana, ternyata semua orang disandra oleh Grigon. Lalu Elio mengeluarkan Glorton, sayangnya Glorton tak sadarkan diri. Melihat itu, Grigon merobek zirah tebalnya dan keluar untuk melihat keadaan Glorton. Lalu Grigon membungkus anaknya agar suhu tubuhnya menjadi hangat. Beruntung, Glorton sadar kembali. Grigon meminta Elio menjelaskan yang terjadi. Glorton menjelaskan kalau dia tak mau menjadi mesin perang. Grigon mengerti hal itu dan dia tetap menyayangi Glorton apa adanya. Akhirnya, tawanan Communiverse dilepaskan. Berkat keberanian dan tanggung jawab Elio menyelamatkan Glorton dan Communiverse, dia diakui untuk menjadi anggota Communiverse cabang planet Bumi. Elio sangat senang karena keinginannya tercapai, tapi dia sadar bahwa menjadi anggota Communiverse membuatnya jauh dari Olga. Elio pun mengembalikan tanda keanggotaannya dan lebih memilih pulang bersama Olga ke bumi. Mereka pun saling mengucapkan kalimat sayonara, sampai jumpa kembali. Elio dan Olga diantar kembali ke bumi dan semua orang melihat peristiwa yang bersejarah itu. It's an ancient human theme. You can find it, and this is the first time that we can actually do something besides to the deepest of human concerns. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak semua orang yang terlihat keras berarti jahat. Tidak semua anak kecil itu nakal. Yang diperlukan adalah komunikasi dari hati ke hati, bukan dari otak ke otak. Yang mereka butuhkan adalah perhatian dan pengertian, bukanlah sebuah ancaman. Film ini mendapatkan rating IMDb 6,7. Menurut Cinema, pantas mendapat rating 7,5. Sekian alur cerita dalam film kali ini. Jika suka, beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya. See you, capcus. Welcome to Cinema.